bagaimana? Jadi hubungan ini dengan ini tidak bisa kita tentukan. Ini apa ini? Dalam berseberangan tidak, luar berseberangan tidak, karena yang ini adalah sudut di luar, yang ini sudut di dalam. Ini nggak bisa. Jadi kita lihat di sini. Kita tahu 3x derajat ini dengan ini hubungannya bagaimana? Nah, ini namanya bertolak belakang. Tadi sudah dibahas, kalau bertolak belakang besarnya sama. Jadi ini juga besarnya 3x derajat. Oke, 3x juga besarnya. Nah, 3x ini dengan ini, nah ini baru ada hubungannya. Ya, ini hubungannya adalah dalam sepihak. Jadi 3x dengan 60 derajat, ini hubungannya adalah dalam sepihak. Nah, masih ingat kalau dalam sepihak itu besarnya sama apa jumlahnya 180? Ini tumpul lancip jelas. Besarnya jumlahnya yang 180. Tinggal jumlahin aja. Berarti 3x derajat ditambah 60 derajat ini karena sudut dalam sepihak. Ini jumlahnya 180 derajat. Nah, kita pindahkan 60-nya jadi 180 derajat kurang 60 derajat. Jadi 3x derajat sama dengan 120 derajat. Jadi x-nya sama dengan 120 derajat per 3 sama dengan 40 derajat. Jadi nilai x-nya adalah 40 derajat. Jadi jelas ya. Nah, untuk memperdalam materi ini, jadi Pak Guru akan sajikan 3 contoh soal. Nah, yang pertama. Yang pertama, tentukan nilai A pada setiap gambar di bawah ini. Nah, kalau gambar yang pertama, ya, gambar pertama jelas di sini hubungannya adalah berpenyiku. Kalau ini hubungannya berpelurus. Nah, jadi mudah sekali nih. Kalau berpenyiku jumlahnya adalah 90. Jadi langsung aja. 2A ditambah 3A, ini nilainya sama dengan 90 derajat. Karena berpenyiku. 2A tambah 3A, 5A sama dengan 90 derajat. Jadi A-nya sama dengan 90 derajat dibagi 5 sama dengan berapa? Ayo, 18 derajat. Jadi A-nya 18 derajat. Bagaimana dengan soal nomor 2? Nah, biasanya tadi kan 2 sudut ya yang membentuk pelurus, tapi di sini ada 3. Jadi nggak masalah. Ini perluasan ini 1, 2, 3 ini membentuk sudut pelurus. Nah, kalau membentuk pelurus berarti jumlahnya 180. Itu artinya 46 derajat kita tambahkan dengan A tambah 29 derajat kita tambahkan dengan 5A tambah 15 derajat. Ini nilainya sama dengan 180. Kenapa bisa? Karena sudut yang dibentuk ketiganya adalah berpelurus. Nah, kita jumlahin yang variabelnya. Ini A dengan 5A, yaitu A tambah 5A yaitu 6A tambah 46 ditambah 29. Berapa? 46 tambah 29 60 75 ya, 75 tambah 15 90 sama dengan 180 derajat. Nah, 6A sama dengan dipindah 180 kurang 90. Di 6A sama dengan 90. Jadi A sama dengan 90 dibagi 6. Berapa? Jawabannya 15 derajat. Jadi nilai A-nya 15 derajat untuk soal nomor 2. Yang nomor pertama itu 18 derajat. Jelas ya.
Lanjut soal latihan soal nomor 2. Nah, ini saya ambil soal-soal yang sering keluar di ujian nasional. Tentukan besar sudut yang belum diketahui. Nah, ini perhatikan. Ini mudah sekali di sini. ABC ditanya. ABC. Nah, ini hubungannya anak-anak, ini dengan ini adalah saling berpelurus. Otomatis besar sudut ABC saling berpelurus kan jumlahnya 180. Jadi tinggal dikurangi aja. 180 derajat dikurang 120 sehingga 60 derajat. Jadi ini besarnya 60 derajat. Berpelurus. Selanjutnya ACB. ACB sudut ini ditanya. Nah, sudut ini berpelurus dengan ini, tapi kita tidak bisa cari karena ini belum diketahui yang ini. Nah, otomatis kita cari lewat konsep segitiga. Jadi jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. A, B, C dalam segitiga. Jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C dalam segitiga itu 180 derajat. Masih ingat? Nah, otomatis kita cari sudut ACB. ACB-nya di sini adalah tinggal 180 dikurangi dua sudut ini, yaitu kurang 55 kurang 60 sama dengan 65 derajat. Jelas ya? Jadi ini nilainya 65 derajat. Nah, sekarang apa ditanya? ACG. ACG, nah ini juga berpelurus dari 65. Jadi 180 dikurangi 65 sama dengan berapa? Ayo, 100 berapa? 115. Benar ya? 115 biar jadi 180. Ini 115. Udah jelas. FCG ditanya sekarang. FCG ini dah pelurus dari ini 115, atau langsung aja pakai dengan ini bertolak belakang. Jadi ini langsung aja sama dengan sudut BCA atau ACB ya. Ini sama dengan 65 derajat. Alasannya apa? Bertolak belakang. Jelas. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini udah soal ujian nasional. Perhatikan gambar besar sudut BAC ditanya BAC sama juga. Jadi anak-anak analisis ini. Ini pelurusnya ya. 108 pelurusnya, berarti sisanya berapa biar jadi 180? Yaitu 72 derajat. Udah ketemu. Tinggal nyari BAC. Nah, BAC ini adalah jumlah dalam segitiga. Berarti sudut A sama dengan tinggal 180 dikurangi 36 dikurangi 72. Berapa? Oke. Berapa? 180 kurang 36 berapa? Ini aja 36 dengan 72 ini adalah 108 ya. Berarti di sini 72. Nah, sekarang kita punya disuruh menjumlahkan penjumlahan dan pengurangan dalam satuan sudut. Materi selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan dalam satuan sudut. Oke, ini materinya ya. Biasanya tidak banyak teori. Jadi cara-cara melakukan penjumlahan dan pengurangan satuan sudut hampir sama seperti penjumlahan dan pengurangan biasa. Jadi masing-masing satuan derajat, menit, dan detik harus diletakkan dalam satu jalur.
satu jalur satu lajur ya. Jadi langsung contohnya ke penjumlahan dulu ya. Jadi anak-anak disuruh jumlahin, tentukan penjumlahan dari 24 derajat, 30 menit, 54 detik. Disuruh menjumlahkan dengan 19 derajat, 25 menit, 14 detik. Berapa sih hasilnya ini? Jadi berapa derajat, berapa menit, berapa detik. Nah, untuk menjawab ini kita susun dulu ya. Kita susun, bentuknya kita susun. Ini soal nomor 1. Kita bentuknya gimana cara nyusun, yaitu 24 derajat, 30 menit, 54 detik. Nah, kita susun 19 derajat, 25 menit, 14 detik. Nah, kita kayak jumlah biasa. Ini berapa penjumlahannya? Ini 8, ini 68 detik. Nah, ini 5, ini 55 ya. 55 menit. Yang di sini adalah 3, 9 tambah 4, 3 simpan 1, 43 derajat. Nah, hasil penjumlahannya adalah 43 derajat, 55 menit, 68 detik. Apakah stop sampai di sini? Kita cek dulu dalam penulisannya apakah sudah benar, apakah sudah ke dalam bentuk baku. Nah, ini lihat. Kalau anak-anak sering bermain dengan stopwatch, ini biasanya terlihat di sini. Tidak akan ada orang menuliskan 68. Nah, ini udah melebihi 60. Ya, detik kan sampai 60 biasanya kembali lagi ke 1. Nah, ini harus dijadikan menit. Nah, ini masih bisa dijadikan menit. 68 detik ini bisa berubah menjadi 1 menit ditambah 8 detik. Jadi dikurangi 60 aja, ini kan sisanya 8. Ya, berarti ini bisa dia berubah menjadi 8 menit terus 8 detik ya. Maaf. Ini 8 detik sisanya. Yang 60 detik itu jadi 1 menit. Dia simpan ke sini. Berarti 55 akan menjadi 56 menit. Nah, 56 ini sudah di bawah 60, jadi nggak perlu lagi nyimpan ke derajat. Jadi cukup. Jadi jawabannya adalah 43 derajat, 56 menit, 8 detik. Jadi ini sudah ke bentuk baku ya. Jadi inilah jawabannya dari soal di atas. Jadi perlu juga tidak sekedar menjumlahkan, kalau melebihi 60 tinggal kurangi 60, dia simpan satunya ke sini. Dari menit, dari detik ke menit, menit ke derajat. Jadi paham ya? Nah, kita lanjut ke pengurangannya. Jadi soal nomor 2. Soal nomor 2. Soalnya adalah 20 derajat, 21 menit, 16 detik dikurang 10 derajat, 5 menit, 26 detik. Ini berapa hasilnya? Dalam bentuk derajat, dalam bentuk menit, berapa detik. Nah, sama juga caranya, kita hitung susun. 20 derajat, 21 menit, 16 detik,
10 derajat 5 menit 26 detik. Nah, ini kita kurangi. Nah, pertanyaannya, 16 bisa nggak dikurangi dengan 26? Kalau di pengurangan biasa kan minjem biasanya. Nah, ini sama juga, cuma bedanya dia tidak minjam 1 di sini. Nah, dia akan meminta di sini asupan ke menitnya. Nah, jadi dia minjam di sini 1 menit dipinjam, dikonversi ke detik akan menjadi 60. Jadi soal ini akan berubah menjadi 20 derajat 20 menit. Nah, ini awalnya 21, dia jadi 20. Satunya ini disumbangin ke detiknya. Nah, 1 menit disumbangin ke detiknya kan 60 detik. Sehingga ditambahkan di sini 60. Jadi 16 tambah 60 jadinya 16 tambah 60 jadinya 76 menit detik. Nah, yang di bawah 10 derajat 5 menit 26 detik. Nah, ini sekarang kan sudah bisa dikurangi. Nah, ini hasilnya adalah 50 detik 15 menit 10 derajat. Nah, jadi hasilnya adalah 10 derajat 15 menit 50 detik. Nah, jadi dalam konteks seperti ini, kalau dia kekurangan, dia harus minjem di sini. Nah, minjemnya di sini dia jadi 60 ke sini ya.